hari ini kok anak-anak muda itu tidak kenal dengan dengan pengetahuan dalam. Kenapa kita lebih tertarik hari ini? Oh ini loh, kita kan sama-sama dengan basis pesantren ya. Di mana dari kecil kita sudah diajarkan disiplin ilmu, termasuklah kitab kuning dan seterusnya. Tapi ada nggak sih kecenderungan dari kita anak-anak muda Islam hari ini berpikir selain dari hanya sekedar itu, atau kemudian lebih memperluas khazanah pengetahuan dari hanya sekedar kepada pemahaman yang sifatnya dogmatis gitu? Ya, itu dia yang juga menjadi permasalahan kita hari ini. Generasi-generasi baru Islam ini memang kurang menekuni ilmu pengetahuan ya, terutama ya. Sehingga kita tidak lagi melahirkan tokoh-tokoh yang betul-betul mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kita lahirkan hari ini Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi, Abu Bakar Ba'asyir. Ini semua adalah orang-orang yang mengglorifikasi politik seolah-olah kalau tanpa politik Islam itu tidak akan berjaya di satu wilayah. Dan kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Khaldun, udah nggak ada lagi. Karena kita semua itu seolah-olah gini loh, mari kita jayakan dan tegakkan Islam di Indonesia. Caranya gimana? Jadikan Indonesia negara Islam. Politik lagi, bukan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak punya waktu dan kesempatan untuk memahami pengetahuan secara lebih luas. Betul. Sepintar-pintarnya generasi Islam hari ini, sekolah keluar. Apakah ini merupakan upaya sistematis? Ini kalau menggunakan bahasa tuduhan ya. Apakah ini upaya sistematis di luar sana agar umat Islam betul-betul menjauhi agama melalui ilmu pengetahuan, atau memang kita sendiri tidak mau? Kalau saya tidak pernah menggunakan istilah di luar sana, ini operasi-operasinya negara barat supaya Islam itu terus melekat kepada politik sehingga umat Islam cenderung terpecah belah. Dan umat Islam itu berusaha dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena mereka tahu kalau umat Islam ini tetap bisa berjaya di dalam ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi satu entitas yang berbahaya. Jadi memang upaya-upaya penggiringan paksa ke arah kepentingan-kepentingan politik itu memang bagian dari operasi-operasi Barat. Kita bicara Barat di sini bukan agama Kristen, Katolik, bukan. Tapi ini adalah kepentingan geopolitik dan geoekonomi Barat. Nah ini juga Barat Timur itu bukan batas wilayah. Bukan batas wilayah. Ini adalah orang-orang yang memang punya kepentingan-kepentingan geopolitik dan geoekonomi. Contoh, ketika India, kita bicara agama lain. Ketika India ini diprediksi akan menjadi negara maju dalam 50 tahun ke depan, apa yang terjadi? Kelompok-kelompok Hindu radikal ekstrim dan teror di sana sudah mulai muncul. Hindu supremasis. Apakah ini muncul sendiri? Enggak, ini difabrikasi oleh orang Barat. Di-engineering oleh orang-orang Barat supaya orang-orang Hindu ini bisa merusak dan memecah belah India. Berarti itu sebuah kekuatan besar, upaya besar secara sistematis, termasuk diantaranya di Indonesia dong? Betul. Dan penghancuran Islam melalui gerakan-gerakan yang bersifat kepentingan politik ini kan terjadi karena dulu negara-negara Arab ini kan banyak minyaknya, punya uang semua. Nah ini apa caranya supaya tetap mereka itu di bawah kendali Barat? Ya harus dirusak dengan kepentingan-kepentingan politik seperti ini, dipecah belah umat Islam itu. Nah sekarang umat Islam, minyak-minyak di Arab ini sudah mau habis, mereka sudah mulai bergeser nih ke Indonesia, ke India, negara-negara dengan bonus demografi yang besar yang diperkirakan akan menjadi negara maju dalam 30-40 tahun ke depan. Nah ini diobok-obok, termasuk Indonesia ini. Termasuk juga India hari ini mengalami hal yang sama, cuma yang diobok-obok Hindu bukan Islamnya. Nah ini adalah pertarungan the global power shifting game yang memang dimainkan oleh Barat supaya mereka itu tetap bisa menjadi polisi dunia. Nah ini yang tidak pernah dipahami oleh teman-teman yang hari ini seolah-olah kalau berislam itu harus bisa berdaya secara politik, kita rubah negara ini menjadi negara Islam, kita rubah menjadi khilafah, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa permainan-permainan ini adalah operasi-operasi intelijen Barat semua. Iya, artinya kalau bicara soal ini sebenarnya kalau katanya Bang Sultan Batugana itu berarti kan ngeri-ngeri sedap ya.